Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Sempurna, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung saja. Baik, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya, yaitu di dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Sejarah Peradaban pada Masa Dinasti Umayyah. Selanjutnya, langsung saja ke pendahuluan Ustazah. eh, Pendahuluan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbantu sejak terjadinya peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksud untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu semula akan dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim itu, Ali telah terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapatkan kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, termasuk tiga kekuatan kelompok yang sudah mulai muncul sejak akhir pemerintahan sejak sejak akhir pemerintahan Ali, yaitu kaum Syiah, Muawiyah, Muawiyah itu sendiri dan Khawarij. Selanjutnya, dinasti Umayyah selalu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus atau Syria. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad, yaitu sekitar 90 tahun, dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khalifah kepada sistem melakat atau kerajaan atau monarki. Yang kedua, dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan dinasti Umayyah yang dipimpin oleh gubernur pada zaman Walid ibn bin Abdul al-Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Jika melihat dinasti Bani Umayyah secara khusus yang berpusat di Damaskus, maka perlu untuk memberikan perspektif secara utuh dari mulai awal terbentuknya, termasuk sekilas tentang di masa peran Nabi Muhammad SAW, masa kejayaannya, dan melihat apa yang sudah mereka lakukan terhadap peradaban umat Islam, dan tentu saja fase kemunduran atau faktor yang menyebabkan hancurnya dinasti Bani Umayyah ini atau hancurnya dinasti Bani Umayyah ini. Selanjutnya, Ustazah, dan metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam kajian tentang Bani Umayyah ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis perkembangan Daulah Umayyah beserta data-data sejarah yang autentik, yaitu yang menelusuri sumber-sumber primer seperti kitab-kitab klasik karya sejarawan Muslim, antara lain Tarikh al Tarikh at-Tabari, Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir, dan Murus al-Dhahab karya Al-Mas'udi. Sumber-sumber sekunder yang berupa buku-buku modern, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dan juga digunakan untuk memperkarya analisis dan memberikan perspektif komparatif. Teknis pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka, yaitu library research, dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data atau konten analisis untuk menemukan pola, makna, dan konten sosial politik yang melatar belakangi berdirinya, berkembangnya, dan runtuhnya Daulah Umayyah. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara objektif dinamika pemerintahan Umayyah, sistem politik dan administrasinya, serta kontribusinya terhadap peradaban Islam.
Selanjutnya Ustazah, yaitu pembahasan. Pembahasan di sini yang saya cantumkan yaitu ada 6. Yang pertama itu adalah asal-usul Bani Umayyah. Yang kedua, Bani Umayyah, proses pembentukan Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu Bani Umayyah di masa pra-Islam dan masa Rasulullah SAW. Yang dan kemunduran Bani Umayyah. Dan terakhir yaitu hubungan dan relevansi peradaban Bani Umayyah dengan masa kini di Indonesia. Selanjutnya Ustazah, asal-usul Bani Umayyah. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdi Manaf sebagai keturunan dari Abdul Manaf. Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah dengan penduduk lainnya. Ketika itu Muawiyah berusia 23 tahun. Dinasti Umayyah berkuasa selama 91 tahun atau sekitar dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau sekitar 661 sampai 750 Miladiah. Dengan 14 orang khalifah yang dimulai dengan dengan Muawiyah bin Abi Sofyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Pada awalnya pemerintahan Bani Umayyah bersifat demokrasi lalu berubah menjadi suatu kerajaan. Pusat pemerintahannya berpusat di Damaskus. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam memerintah, karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut serta ekspansi teritorial sudah begitu luas. Muawiyah dalam kepemimpinannya lebih banyak mengadopsi sistem kerajaan Persia dan Romawi, cenderung otoriter, dan keputusannya ada pada pemimpin khalifah. Menjelang hari hayatnya atau hari wafatnya, ia menunjuk anaknya yang bernama Yazid untuk menjadi penggantinya. Dan ia meminta seluruh rakyat untuk mengikuti dan menaatinya. Demikian pula pada tahap selanjutnya setiap pergantian kekuasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya proses pembentukan Bani Umayyah. Afwan Ustazah, selanjutnya proses pembentukan Bani Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah pemerintah yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki monarki heterodoks atau kerajaan turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan diplomasi atau tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Sukses kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya yaitu Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya yaitu khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Sebelum umat Islam menguasai Andalusia, wilayah yang terletak di sekitar semenanjung Liberia dan membelah benua Eropa dengan Afrika ini dikenal dengan berbagai nama. Namun sebelum abad kelima, wilayah ini disebut dengan Liberia atau Les Ibreres, yang diambil dari nama bangsa Liberia atau penduduk tertua di wilayah tersebut. Ketika berada di bawah kekuasaan Romawi, wilayah ini dikenal dengan nama Asbania. Pada abad ke-5 Miladiah, Andalusia dikuasai oleh bangsa Vandal yang berasal dari wilayah ini. Sejak itu wilayah ini disebut Vandalusia, yang umat Islam akhirnya menyebutkan yaitu Andalusia. Khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik. Sejak pertama kali berkembang di Andalusia sampai dengan berakhirnya kekuasaan Islam di sana, Islam telah memainkan peranan yang sangat besar. Pada tahap awal semenjak menjadi kekuasaan Islam,
Andalusia diperintah oleh wali-wali yang diangkat oleh pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Ibu kota negara dipindahkan oleh Muawiyah sekitar tahun 661 sampai 680 miladiah dari Madinah ke Damaskus. Pada periode ini, kondisi sosial politik Andalusia masih diwarnai dengan perselisihan disebabkan karena kompleksitas etnis dan golongan. Di samping itu juga timbul gangguan dari sisa-sisa musuh Islam di Andalusia yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah pedalaman. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, yaitu sekitar tahun 685 sampai 705 Masehi, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Umayyah, dan menjadi gubernurnya adalah Hasan bin Nu'man al-Ghassani. Menurut sejarah, sebelum Islam dapat menguasai daerah Afrika Utara, di daerah ini terdapat kekuatan-kekuatan dari kerajaan Romawi. Karena kerajaan inilah yang selalu mengajak masyarakat agar mau menantang kekuasaan Islam. Namun pemikiran mereka itu dapat dihabiskan atau dikuasai Islam, kerajaan Romawi ini dapat dikalahkan oleh kekuatan Islam, sehingga wilayah Afrika dapat dikuasai sepenuhnya, dan dari daerah sinilah Islam menguasai Andalusia. Namun pada masa pemerintahan dinasti Umayyah pada saat Khalifah Al-Walid, gubernur di Afrika tersebut digantikan kepada Musa bin Nusair. Pada masa Musa bin Nusair, mereka berhasil menduduki Aljazair, Maroko, dan daerah bekas Barbar. Khalifah Al-Walid ada salah satu seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Andalusia, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Lalu kemudian pada di zamannya Umar bin Abdul Aziz, sekitar pada tahun 717 sampai 720 Masehi, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirani. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sanalah ia mencoba menyerang Tours. Al-Ghafiqi terbunuh dari tentaranya dan lalu mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut di atas, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah itu. Pada zaman Bani Umayyah ini. Lalu, dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgiz di daerah Asia Tengah. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di wilayah Khalifah Yazid bin Abdul Malik, yaitu pada sekitar tahun 720 sampai 724 Masehi. Penguasa yang satu ini terlalu gandrung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada zamannya berubah menjadi kacau dan latar belakang dan kepentingan etnis politis. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahannya. Kerusuhan terus-menerus berlanjut hingga pada masa khalifah berikutnya. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, yaitu sekitar pada tahun 724 sampai 743 Masehi, muncul satu kekuatan yang baru yang menjadikan tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah, yaitu kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim dan merupakan ancaman yang sangat serius. Sebenarnya Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil, akan tetapi karena gerakan oposisi terlalu kuat, khalifah tidak berdaya mematahkannya. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani.
Selanjutnya yaitu Bani Umayyah di masa pra-Islam dan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa pra-Islam, sebagai suku Quraisy, Bani Umayyah dan Bani Hashim selalu bersaing untuk menduduki kursi pimpinan. Bani Umayyah lebih berperan dalam bidang pemerintahan dan perdagangan. Dengan demikian, mereka lebih banyak menguasai bidang perekonomian dibandingkan dengan Bani Hashim. Sementara Bani Hashim adalah orang-orang yang berekonomi sederhana. Akan tetapi kebanggaan Bani Hashim adalah bahwa Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari keturunan mereka, yakni Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika agama Islam mulai berkembang dan mendapatkan pengikut, Bani Umayyah merasa bahwa kekuasaan dan perekonomian terancam. Dengan demikian, Bani Umayyah menjadi penentang utama terhadap perjuangannya Nabi Muhammad SAW, atau yaitu dari golongan Bani Hashim. Abu Sufyan bin Harb adalah salah seorang keturunan Umayyah yang seringkali menjadi jenderal dalam beberapa peperangan melawan pihak Bani Hashim. Setelah Islam menjadi kuat dan dapat merebut Mekah, pihak Abu Sufyan menyerah. Akhirnya menyerah. Di antara mereka adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian memeluk Islam sebagaimana penduduk Mekah lainnya. Itu sekilas tentang Khalifah Bani Umayyah dan kebijakannya. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Berkuasa sekitar pada tahun 41 sampai 60 Hijriah, atau sekitar pada tahun 661 atau 679 Masehi. Pengalaman politik Muawiyah bin Abi Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam memerintah, mulai dari salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi. Kemudian Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina. Khalifah Utsman menobatkannya sebagai Amir al-Bahar yang memimpin penyerbuan ke kota Konstantinopel meski belum berhasil. Adapun kebijakannya, yang pertama itu mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan tersebut yakni dengan mengangkat Yazid putranya sebagai mahkota. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintah dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengepung di Konstantinopel. Yaitu selanjutnya Khalifah Yazid bin Muawiyah yang berkuasa sekitar pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau sekitar tahun 679 sampai 683 Masehi. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Selain itu, Yazid juga menghadapi pemberontakan di Mekah dan di Madinah dengan keras. Kaum Ansor di Madinah mengangkat Abdullah bin Hanzalah dan kaum Quraisy mengangkat Abdullah bin Muti dan penduduk Mekah mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin tanpa pengakuan terhadap kepemimpinan Yazid. Dan Yazid akhirnya wafat pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah selama 4 tahun. Pada masa ini pemerintahan Islam tidak banyak berkembang diakibatkan pemerintahan disibukkan dengan pemberontakan dari berbagai pihak. Selanjutnya yaitu khalifah yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid merupakan putra Yazid bin Muawiyah dan ia menggantikan tampuk kepemimpinan sepeninggal ayahnya. Namun ia hanya memegang jabatan khalifah hanya dalam beberapa bulan. Ia mengalami tekanan jiwa yang berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab kekhalifahan. Selain itu, ia harus mengatasi masa kritis dengan banyaknya perselisihan antar suku. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah. Lalu selanjutnya itu Khalifah Marwan bin Hakam.
Marwan bin Hakam pada masa Utsman bin Affan adalah seorang pemegang stempel khalifah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ia adalah gubernur Madinah dan menjadi penasehat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Muawiyah tidak menunjuk penggantinya sebagai khalifah, kemudian keluarga besar Bani Umayyah menunjuknya sebagai khalifah, sebab ia dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Marwan menghadapi segala kesulitan satu persatu, kemudian ia dapat menduduki Mesir, Palestina, Hijaz, dan Irak. Namun kepemimpinannya tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun sebelum ia wafat, menunjuk Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalnya secara berurutan. Yaitu selanjutnya itu Abdul Malik bin Marwan. Ia merupakan orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah, sehingga ia disebut-sebut sebagai pendiri kedua bagi kedaulatan Umayyah. Pada masa kepemimpinannya, ia mampu mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah dengan dapat ditundukannya gerakan separatis yaitu Abdullah bin Zubair di Hijaz. Yang dilakukan oleh Abdullah tersebut membuat ia dibenci oleh rakyat kegemar dibenci oleh rakyatnya. Hal ini mengakibatkan para pejabatnya terpecah belah, begitu pula pada masyarakatnya. Orang-orang yang berjasa pada masa pendahulunya itu disiksa, seperti keluarga Hajjaj bin Yusuf dan Muhammad bin Qasim. Sulaiman wafat di Dabik, yaitu di daerah perbatasan Bizantium setelah berkuasa selama 2 tahun. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Selanjutnya, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebut-sebut sebagai khalifah ketiga yang besar dalam dinasti Bani Umayyah. Ia adalah seseorang yang takwa dan bersih serta adil. Ia banyak menghabiskan waktunya di Madinah, di kota di mana ia menjadi gubernur pada masa Al-Walid, untuk mendalami ilmu agama Islam, khususnya pada pelajaran hadis. Sebelumnya ia merupakan pejabat yang kaya akan ilmu dan harta. Namun ketika menjadi khalifah, ia berubah menjadi seorang yang zahid, sederhana, seseorang yang bekerja keras dan berjuang tanpa henti sampai akhir hayatnya. Ia bahkan mengembalikan sebagian besar hartanya berupa tanah dan perhiasan istrinya istrinya ke Baitul Mal. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz wafat pada usia 39 tahun setelah berkuasa kurang lebih selama 2 tahun. Jasadnya dimakamkan di daerah Dair Simon dekat dengan Hims. Berikut kebijakannya yang terkenal pada masa kepemimpinannya. Yang pertama, yaitu secara resmi ia memerintahkan pengumpulan hadis. Yang kedua, ia mengadakan perdamaian antara Amawiyah, Syiah, dan Khawarij. Yang ketiga, ia menaikkan gaji para gubernurnya. Yang keempat, memeratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir miskin. Selanjutnya itu Yazid bin Abdul Malik. Pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik, yaitu sekitar pada tahun 101 sampai 105 Hijriah, atau sekitar pada tahun 719 atau 723 Masehi, pada masa kekuasaannya bangkit kembali konflik antara Mudoriyah dengan kaum Yamaniyah. Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan karena mereka menganggap Yazid kurang adil dalam memimpin. Sikap kepemimpinannya sangat bertolak dengan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ia menyukai berfoya-foya sehingga ia dianggap tidak serius dalam kepemimpinannya, yaitu selanjutnya Hisham bin Abdul Malik. Setelah kematian Yazid, saudaranya Hisham bin Abdul Malik naik tahta. Pada saat ia naik tahta, pada masa kepemimpinannya terjadi perselisihan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Pemerintahannya yang lunak dan jujur, banyak jasanya dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran. Tetapi semua kebijakannya tidak dapat membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Inilah yang semakin memperlicin kemerosotan dinasti Umayyah.
Hisham adalah seorang penyokong kesenian dan sastra yang tekun. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan membuat ia meletakkan perhatian besar kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Yaitu selanjutnya Al-Walid bin Yazid. Al-Walid bin Yazid adalah eh, Walid oleh para penulis Arab dilukiskan sebagai orang yang tidak bermoral, pemabuk, dan pelanggar. Pada awal mulanya, ia menunjuk kebaikan-kebaikan kepada fakir miskin dan orang-orang lemah. Namun semua itu digugurkan dengan sifatnya yang pendendam, serta jahat kepada sanak saudaranya. Sikapnya ini semakin mempertajam kemerosotan Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu Yazid bin Abdul Malik bin Walid bin Abdul Malik. Yazid bin Walid bin Abdul Malik adalah salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 126 Hijriah atau sekitar 743 Masehi. Ia merupakan putra dari Walid bin Abdul Malik dan dikenal dengan julukan Yazid An-Nakis karena kebijakannya yang dianggap mengurangi pengeluaran negara dan gaji tentara yang berlebihan. Yazid naik tahta setelah wafatnya Khalifah Al-Walid bin Yazid. Di tengah situasi politik yang penuh dengan gejolak dan konflik internal dalam pemerintahan Umayyah, meskipun masa pemerintahnya sangat singkat, hanya berlangsung sekitar 6 bulan. Yazid berusaha melakukan reformasi moral dan administratif dengan bertujuan mengembalikan keadilan serta memperbaiki citra khalifah yang sempat merosot akibat penyimpangan pemimpin sebelumnya. Kebijakan-kebijakan Yazid bin Abdul Malik itu yang pertama adalah reformasi moral dan keagamaan. Yazid berupaya memulihkan kehidupan keagamaan umat Islam dan menegakkan kembali prinsip keadilan, ketakwaan, dan moralitas yang sempat ia abaikan oleh khalifah sebelumnya. Yang kedua, penghematan keuangan negara. Ia meninjau ulang kebijakan pengeluaran negara dan memotong tunjangan atau gaji yang berlebihan kepada para pejabat dan tentara menstabilkan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yazid berusaha memperbaiki birokrasi dan menghapus praktik penyalahgunaan jabatan yang marah pada masa sebelumnya. Selanjutnya itu pada masa Khalifah Ibrahim bin Abdul Malik. Kebijakan-kebijakannya kebijakan Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Yang pertama yaitu upaya menjaga stabilitas politik. Ibrahim berusaha mempertahankan kestabilan pemerintahan di tengah gejolak internal yang terjadi setelah wafatnya saudaranya Yazid bin Walid. Yang kedua, melanjutkan kebijakan penghematan negara. Ia mencoba meneruskan kebijakan penghematan yang telah dijalankan oleh Yazid untuk memanata kembali ke keuangan negara yang memburuk. Tiga, menjalin perdamaian dengan pihak-pihak yang menentang. Ibrahim berusaha melakukan pendekatan diplomatis terhadap beberapa kelompok pemberontak meskipun hasilnya tidak signifikan. Adapun yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad yang dikenal juga dengan sebutan Marwan al-Himar atau Marwan si Keledai merupakan khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah yang berkuasa antara sekitar tahun 127 sampai 132 Hijriah. Ia adalah cucu dari Marwan bin al-Hakam dan dikenal sebagai sosok yang tegas, pemberani, dan memiliki kemampuan militer yang tinggi. Marwan naik tahta di tengah masa kemunduran dan kekacauan politik yang melanda Khalifah Umayyah akibat konflik internal, pemberontakan suku, serta munculnya gerakan Abbasiyah meskipun dikenal sebagai khalifah yang berusaha keras memulihkan stabilitas negara dan menegakkan keadilan. Usahanya tidak berhasil karena pemberontakan dari kelompok Abbasiyah semakin kuat. Pemerintahannya berakhir dengan kekalahan tragis dalam pertempuran di Sungai Zab pada tahun 132 Hijriah yang sekaligus menandai runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus dan berakhirnya kekuasaan mereka di dunia Islam di bagian timur. Adapun kebijakan-kebijakannya itu yang pertama yaitu reformasi pemerintahan dan militer. Yang kedua, menegakkan disiplin dan keadilan.
Yang ketiga, menekankan pemberontakan internal. Yang keempat, memperkuat ekonomi negara. Yang kelima, menghadapi gerakan Abbasiyah. Yang keenam, yaitu upaya menjaga persatuan umat. Selanjutnya, kejayaan dan kemunduran Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah berkuasa harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika dapat diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu wilayah kekuasaan dan perpolitikan, dan yang kedua itu perkembangan keilmuan. Yang pertama yaitu ekspansi atau perluasan wilayah atau daerah kekuasaan secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan. Daerah yang sekarang disebut dengan Pakistan. Yang kedua, yaitu Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Yang ketiga, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Udah cukup kan? Diskusi kan? Ah, belum Bapak, maaf tadi ke mute. Selanjutnya yaitu Abdul Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu dia mencetak mata uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Sudah cukup aja Pak. Itu nggak gambar. Kalau makalah kita baca semua gitu. Kalau makalah kita di share kan, kita baca semuanya gitu. Kita cukup Iya, baik. gambar saja PowerPoint, bukan teks dia. Saya kira tadi cuma poin-poinnya aja gitu. Berarti selanjutnya Oke, aja Pak ya. silakan bisa diskusikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya itu adalah forum diskusi tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan saran tentang makalah ini atau kekurangan tentang pembelajaran tentang makalah ini, atau ada yang bertanya tentang sejarah peradaban dinasti pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada teman-teman, silahkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, ada yang memberikan saran atau pertanyaan, dipersilahkan kepada teman-teman semuanya. Izin bertanya Ustaz Muammar. Nah, Ustaz, Tentang sistem pemerintahan yang dipakai oleh Bani Umayyah. Tadi mereka memakai sistem monarki ya kalau tidak salah ya Ustaz ya. iya, Bagaimana cara Bani Umayyah itu eh, merubah sistem pemerintahan Islam yang sebelumnya musyawarah atau demokrasi ya menjadi sistem monarki.
dan bagaimana cara mereka dengan sistem pemerintahan yang monarki itu eh, bisa menjadikan peradaban yang membuat peradaban itu banyak ya kemajuan ya tadi dari seni, dari teknologi dan lain-lain gitu. Apakah hal itu juga bisa diterapkan di negara kita mungkin? Terima kasih Ustadz Muhammad. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Ustaz Aldi. Mungkin kalau tadi kan tentunya ada dua pertanyaannya. Mungkin kalau menurut saya sistem monarki kalau dipakai pada saat ini ya kalau menurut saya itu sangat susah dan mungkin banyak eh, dari orang-orang yang menolak akan sistem monarki itu, yaitu dengan sistem memakai kerajaan apa cara turun temurun dari orang tua ke anaknya, dari anaknya ke cucunya. Mungkin kalau menurut pengetahuan saya itu akan ditolak keras oleh kita sebagai rakyat di negara ini, karena sudah terjadi ya mungkin itu sudah apa namanya sudah takdirnya dan kita tidak bisa mengubah untuk takdir itu. Tapi akan tetapi dengan secara seperti itu banyak ditolak keras oleh kita karena sebelum-sebelumnya kita itu menggunakan itu dengan cara pengambilan suara atau dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Mungkin itu jawaban yang kedua ya Ustadz ya, yang sistem monarki. Kalau yang pertama, bagaimana Ustadz? Apakah Bagaimana sebelumnya kan di pemerintahan sebelumnya sebelum Bani Umayyah kan menggunakan demokrasi ya, atau musyawarah gitu. Bagaimana kemudian Bani Umayyah merubahnya menjadi monarki, sistem monarki dan justru dengan monarki itu banyak perkembangan gitu di peradabannya gitu. baik, terima kasih Ustadz. Eh, Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membantu. Eh, Kalau yang saya cantumkan di sini di dalam makalah, dinasti Umayyah berkuasa selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah yang sudah saya sebutkan. Pada awalnya pemerintahan Bani Umayyah bersifat demokrasi lalu berubah menjadi kerajaan yang turun temurun. Lalu pusat pemerintahannya yang terus penjelasannya di sini, hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam memerintah. Karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah dan ekspansi teritorial yang sudah begitu luas. Akhirnya menjelang akhir hayatnya agar mungkin karena pada masa Muawiyah itu agar tidak takutnya dengan menunjuk orang lain pada masa dinasti Umayyah ini takutnya akan apa
akan semakin kacau. Akhirnya sepengetahuan saya ini ya Ustaz ya, mungkin Muawiyah itu dari kalau kalau dari beliau tersebut, mungkin kalau menurut beliau itu mungkin daripada saya menunjuk kepada orang lain, akhirnya dinasti Umayyah ini kacau balau. akhirnya karena akhirnya karena sistem kerajaannya ini diketahui oleh para keluarganya, akhirnya ditunjuklah anaknya sebagai khalifah, yaitu yang bernama Yazid bin Muawiyah. Mungkin itu Ustaz dari pengetahuan saya. Berarti Ustaz, dengan dirubahnya sistem demokrasi ke monarki itu eh, menjadi sebabnya nambah perkembangannya, atau justru menjadi sebab kemunduran Bani Umayyah sendiri gitu Ustaz? Eh, Kalau menurut saya karena dari beberapa tadi khalifah itu ada yang memperkembangkan Bani Umayyah dan ada yang juga membuat kemunduran Bani Umayyah tersebut. Mungkin dari di sini mungkin eh, kalau menurut saya dan pengetahuan saya itu tidak membuat kemajuan dan juga membuat kemunduran gitu Ustaz. Jadi seperti seperti 50% gitu Ustaz. Kemajuannya 50%, kemundurannya juga 50%. Begitu Ustaz. Jadi di tengah-tengahnya gitu Ustaz. Itu kalau kalau pengetahuan saya Ustaz. Nah, Ustaz Muammar, Nah, dari mana Ustaz. antum mengatakan bahwa sistem pemerintahan Muawiyah itu demokratis atau demokrasi? Saya tidak mengatakan demokratis akan tetapi secara monarki ini turun temurun. Oh, merubah dari demokrasi ke apa? Demokrasi ke monarki tadi. Apakah sebelumnya sudah pernah ada demokrasi dalam kekhilafan Islam? Kalau sepengetahuan saya sih, sepengetahuannya saya Ustaz ya, kalau sepengetahuan saya sih belum, karena dinasti Umayyah ini kan setelah ada didirikan setelah Sayyidina Ali gitu Ustaz ya. Ya, apakah sistem syura itu adalah demokrasi? Apakah ada kesamaan sehingga bisa dikatakan tadinya demokrasi kemudian berubah menjadi monarki? Kalau menurut saya tidak ada kesamaan Ustadz, karena pada zaman sebelum dinasti Umayyah itu semuanya menggunakan musyawarah. Lalu pada zaman dinasti Umayyah ini adalah yang didirikan oleh Muawiyah dan beliaulah yang membentuk dengan sistem monarki ini Ustadz. Jadi kalau menurut saya pada zaman sebelum sepengetahuan saya, pada sebelum zaman dinasti Umayyah ini belum ada Ustadz, karena sebelumnya itu menggunakan musyawarah seluruhnya. Begitu Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, karena itu semua jawaban sepengetahuan saya. Izin menambahkan Ustadz saya. Nah, baik Ustazah, dipersilahkan. Kalau bicara tentang demokrasi dan monarki, itu kan kita sebenarnya sedang berbicara tentang bentuk-bentuk pemerintahan ya. Bentuk-bentuk pemerintahan yang ada di dalam sebuah negara. Dulu saya waktu sekolah tuh pernah belajar yang namanya siklus Polybius. Siklus Polybius ini adalah bentuk pemerintahan yang dikemukakan oleh Plato. Jadi bentuk pemerintahan sebuah negara itu memiliki siklus dan itu kalau kita lihat kita tarik ke Daulah Bani Umayyah ini berarti dia sebenarnya pada awalnya adalah monarki ya. Monarki itu bentuknya kerajaan tapi pemerintahannya satu orang, raja.
katanya tuh kalau menurut Plato di siklus bentuk pemerintahannya ini, monarki itu pada awalnya baik. Dia itu baik dan dia itu apa sih kepentingan rakyat ya. Cuma rajanya satu gitu loh. Beda dengan demokrasi kan. Nah, setelah itu kalau tadi kan Ustadz menjelaskan banyak ini ya, Ustadz Muhammad menjelaskan banyak eh, khalifah-khalifah dari Daulah Bani Umayyah. Nah, kalau kata Plato ini dari monarki itu lama-kelamaan dia berubah menjadi tirani gitu. Dari monarki dia berubah menjadi tirani. Tirani adalah kondisi ketika orang yang memimpin itu berubah ya yang tadinya untuk kepentingan rakyat menjadi untuk kepentingan sebagian orang. Nah, kalau di makalah itu kan ada ya dimulai dari Sulaiman tuh, Sulaiman bin Abdul Malik dia ada di halaman berapa ini? Kalau di ini saya di 9 ya. Dia itu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya yang dalam memimpin. Dia sangat mencintai kehidupan dunia dan kegemarannya adalah bersenang-senang. Nah, itu kan berarti dia berubah ya yang tadinya sifatnya untuk kepentingan rakyat menjadi untuk kepentingan sekelompok orang saja gitu. Kemudian juga oleh khalifah siapa tuh setelahnya kan Umar bin Abdul Aziz. Nah, di Yazid bin Abdul Malik juga dia katanya lebih menyukai berfoya-foya. Nah, itu kan cirinya tirani ya. Kemudian juga Al-Walid bin Yazid digambarkan sebagai orang yang tidak bermoral, pemabuk dan pelanggar. Nah, berarti dia berubah yang tadinya monarki yang untuk kepentingan rakyat banyak menjadi tirani. Nah, kalau Plato melanjutkan nanti setelah jadi tirani ada yang namanya aristokrasi. Nah, nanti berubah lagi menjadi oligarki. Setelah oligarki, dia baru menjadi demokrasi lagi. Sifatnya baik untuk kepentingan rakyat dan dipegang oleh rakyat. Nanti lama-kelamaan demokrasi pun akan berubah lagi. Ketika untuk kepentingan rakyat, dia berubah lagi menjadi untuk kepentingan sebagian orang saja gitu kan. Nah, berubah lagi menjadi oklokrasi gitu. Jadi yang tadinya negara itu digunakan untuk kepentingan orang banyak ya, apa sih resource dari negara digunakan untuk kepentingan rakyat berubah menjadi kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja gitu. Makanya mungkin dari demokrasi itu berubah menjadi oklokrasi ketika tujuannya demokrasi tidak tercapai gitu dan apa sih para pemimpin tuh korup, nepotisme dan sebagainya. Nah, nanti dari oklokrasi dia akan berubah lagi menjadi monarki. Nah, jadi kalau Indonesia ini mungkin udah terlalu banyak yang korup dan sebagainya, harus ada satu orang yang sangat berani yang mengambil seluruh apa sih namanya bentuk pemerintahan ini dan mengubahnya menjadi monarki gitu. Kalau ada yang bisa. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi yang tadinya masa Khalifah Rasyidin itu demokrasi, dia eh, berubah menjadi oklokrasi ketika tujuannya tidak tercapai ya. Baru kemudian monarki. Atau mungkin dilongkat ya dari demokrasi langsung ke monarki karena langsung diambil alih oleh Bani Umayyah atau Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Ya mungkin segitu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakallah Ustazah. Terima kasih atas tambahannya. Berarti Dan ini Indonesia sekarang oklokrasi ya? Bisa jadi Ustaz. Pakainya harus ada orang yang sangat berani ya untuk mengubahnya menjadi monarki atau Mengembalikan ke demokrasi. mengembalikannya ke demokrasi. mungkin dari teman-teman ada lagi yang menambahkan atau memberikan pertanyaan. Paham Ustaz? Apa ini Zat, peradaban dari dinasti Umayyah yang paling besar manfaatnya buat kita atau buat Indonesia saat ini yang bisa kita adopsi dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia saat ini. Eh, mungkin itu ada sangkut pautnya dengan peradaban masa kini ya Ustaz ya.
yang berkaitan dengan pada masa di peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama itu yang saya sudah cantumkan di makalah itu yang mungkin yang sangat bermanfaat. Itu yang pertama itu adalah dalam bidang politik dan pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah dikenal sebagai dinasti pertama yang membantu sistem pemerintahan Islam secara terpusat dengan struktur administrasi yang rapi dan efisien. Mereka menata sistem birokrasi pajak dan keamanan dengan baik sehingga pemerintahan berjalan dengan stabil dalam waktu yang cukup lama. Dalam konteks Indonesia masa kini, nilai-nilai tersebut relevan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Konsep kepemimpinan yang kuat, adil, dan berwawasan luas sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Bani Umayyah juga menjadi inspirasi bagi pemimpin Indonesia dalam menjaga persatuan nasional di tengah keragaman. Itu dalam bidang politik. Yang kedua itu dalam bidang pendidikan dan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu dalam bidang sosial dan bertoleransi dalam beragama. Yang keempat dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Yang kelima itu dalam bidang seni, arsitektur, dan kebudayaan. Mungkin itu yang relevan dengan peradaban di Indonesia di saat ini, Ustaz. Mungkin Jadi dari kita teman-teman. ingin ini ya bisa menerapkan sistem monarki ya di negara kita supaya Indonesia semakin kuat, semakin maju dan menjadi negara besar gitu ya. Atau hanya dari sisi eh, ketertiban administrasinya, pengelolaan negaranya. Mungkin kalau sepengetahuan saya hanya ketertiban saja, Ustaz. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Dari Ustaz dan Ustazah mungkin. Oke, sebelum bertanya, saya bertanya juga ya, biar sesuai dengan RPS. Bagaimana epistemologi ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah ini? Coba dijelaskan aja. Silakan. Epistemologi pengetahuan ya Bapak ya. Ada eh, adapun pada masa adapun perkembangan keilmuan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kota Makkah dan kota Madinah menjadi tempat berkembangnya. Kalau saya cantumkan di sini berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara di Irak, Basrah dan Kufah berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Marbat, kota satelit di Damaskus, berkumpulnya para pujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan lainnya. Ada ilmu yang berkembang pesat seperti pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih, ilmu nahwu, serta ilmu geografi dan tarikh, dan usaha penerjemahan yang lainnya. Kalau dari makalah saya itu Ustaz yang saya cantumkan. Dan satu lagi Ustaz, seni dan budayanya. Kalau di seni dan budayanya pada masa Bani Umayyah ini berkembang seni arsitektur,
terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Torik bin Ziyad. Ekspresi ini diwujudkan pada bangunan-bangunan masjid yang didirikan pada masa ini. Arsitektur bangunannya memadukan antara budaya dengan budaya sekitar. Bukti perkembangan arsitektur pada masa ini nampak seperti pada kubah batu Masjidil Aqsa yang dikenal dengan Dome or the Rock Kubah As-Sakra di Yerusalem. Bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz, serta menara-menara yang didirikan oleh Al-Walid di Suriah dan di Hijaz, serta yaitu bangunan gereja yang diperbaiki dan diubah fungsinya oleh Al-Walid menjadi masjid, serta dan juga istana-istana kecil dan rumah-rumah peristirahatan pada khalifah untuk khalifah dan anak-anaknya. Mungkin itu Ustadz yang bisa saya jawab. Epistemologi tentang pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Yang Anda pahami dari epistemologi apa coba? Dijelaskan dulu. Epistemologi itu Kalau apa secara definisi? kalau yang saya pahami Ustadz, epistemologi. Oh iya. Eh Epistemologi itu penjelasan ya Ustadz ya. Kalau yang saya ketahui itu, maaf Ustadz, kalau yang saya ketahui itu perkembangan epistemologi itu Ustadz. Dulu S1-nya apa, Pak Muhammad? Saya S1-nya bukan ilmu Al-Quran dan tafsir Ustadz. Tapi saya S1-nya apa, S1-nya Pak? ilmu hadis Ustadz. Hadis. Dulu Iya, udah pernah ada pelajaran dasar epistemologi, ontologi, aksiologi ketika S1 dulu. belum ada Ustadz. Jadi kata-kata istilah epistemologi ini mulai kapan dengarnya Pak Muhammad nih? Mulai eh kapan? Apa mulai setelah S2 ini? Pak sebelumnya pernah S1? dari S2 ini Ustadz, kebetulan. Dan yang saya mengerti dari saya pribadi, epistemologi itu tentang perkembangan Ustadz. Nah, saya juga di S1-nya belum belajar Ustadz. Itu Jadi paling kurang dasar memang kan. mengerti. Kalau ilmu pengetahuan itu pasti dasarnya itu. Di S1 itu pasti masuk yang namanya epistemologi, aksiologi, ontologi itu paling dasar ya. Semester 1 itu saya nggak tahu di hadis apa dipelajari dulu apa tidak ya. Tapi yang namanya perkuliahan itu epistemologi, aksiologi. Yang S1 di Mesir nggak tahu saya. Apakah S1 Mesir juga ada istilah epistemo? Ini kan berlaku umum ya. Baik dunia timur, baik dunia barat ya. Epistemologi. Karena memang syarat apa ya? Syarat utama bagi seorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu ya harus tahu dulu klasifikasi ilmu itu kan. Ada epistemologi. Ya kalau Anda bilang perkembangan, ya ujung-ujungnya memang berkembang. Epistemologi memang ya memang ujung-ujungnya berkembang. Tapi bukan apa ya kurang tepat. Epistemologi itu lebih kepada bagaimana cara ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini kita memperolehnya. Kira-kira begitu lah epistemologi itu. Cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi caranya, metode dalam mencari atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian setelah didapatkan ilmu pengetahuan itu, epistemologi berfungsi sebagai validasi. Jangan-jangan informasi yang kita dapatkan, misalnya di era informasi itu udah dapat kita dapatkan ilmunya nih. Valid apa tidak kebenarannya? Perlu istilah sekarang dilakukan tabayun lah. Tabayun itu ya langsung klarifikasi. Juga begitu juga ilmu pengetahuan. Sudah kita peroleh, harus kita validasi.
validitasnya, reliable-nya. Kalau dalam penelitian kan nanti ada uji validitas, uji reliabilitas. Itu sebenarnya epistemologi itu. Dulu S1-nya skripsinya pakai kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif Ustadz. Kualitatif. Pernah dengar uji validitas atau uji reliabilitas? Pernah dengar nggak itu dalam metodologi penelitian? Belum Ustadz. Siapa yang dulu Belum. S1-nya pakai kuantitatif dulu? Ada di sini yang S1-nya pakai kuantitatif skripsinya. Ada nggak? Pak Ismaul dulu S1-nya pakai apa metodologinya, Pak? Eh, bukan, Zat, bukan kuantitatif. Dan di S1 itu Anda hanya diajarkan kualitatif, Zat. Kualitatif Kuan- saja ya? ya, kuantitatif tidak, kata dosennya ini lebih sulit begitu. Eh, dikenalkan saja tapi tidak dipelajari. Gitu ya. Berarti siapa yang jadi uji validitas pernah dengar nggak Pak Ismaul? Uji validitas, uji reliabilitas Ya, pernah dengar nggak? pernah dengar. Zat. Sudah pernah belajar juga itu. Belum sampai mendalami belum, Zat. Sebenarnya ilmu Al-Quran ataupun ilmu hadis itu bisa juga diuji validitasnya gitu. Diuji validitasnya, uji reliabilitasnya Kalau bisa di saja hadis itu, kalau ada meloket, tapi ya, jarang memang. kalau di Gimana Pak? hadis misalnya ini ya, meneliti rawi apakah dia fiqh, Nah, bisa. ya. Eh, Nah, Rawinya iya itu itu Ustadz. apakah si rawinya ini pembohong, bagaimana identitasnya, apakah dia itu namanya uji validitas tuh. Oh, itu. Kalau Apakah di dia saya, pernah pernah hafalannya kurang atau gimana itu uji validitas. Apa istilahnya kalau dalam ilmu hadis itu itisel apa ada 5 dia, 5 kriteria dalam mencari ilmu hadis ya. Saya bukan orang hadis ya, ada istisolus sanad ya, gitu kan Pak Ismail ya. Ya, Istisolus sanad ada turuah, apalagi itu. Apa tuh yang 5 itu? Istisolus sanad ada turuah. Ya itu validitas tuh untuk nguji hadis ini betul nggak ini hadis ini tidak Israiliyat. Ya lihat kan rawinya siapa yang menyampaikan, apakah dia orangnya itu tukang dusta. Sampai kalau hadis itu setahu saya itu lebih ketat itu. Kalau sekali saja dia pernah berbohong, nah itu udah diragukan tuh kan. Derajat hadisnya itu berkurang kan gitu. Nah, itu uji validitas begitu. Uji validitas. oh iya Bapak. Nah, itu epistemologi sebenarnya. Itu epistemologi. Memang karena bahasanya bahasa Inggris, epistemologi, jadi kayak dianggap, wah ini nggak perlu lah. Karena kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris nggak perlu kan gitu. Jadi memang memang begitu uji uji epistemologi itu begitu epistemologi. Jadi epistemologi cara mendapatkan pengetahuan itu udah didapatkan pun diuji validitasnya, realitasnya. Kalau ada bilang pengembangan Pak, ya ujung-ujungnya berkembang juga dari situlah dari uji validitas dan reliabilitas itu ilmu berkembang. Ah, yang saya tanyakan itu bagaimana epistemologi ilmu pengetahuan pada bahasa Daulah Umayyah yang Anda sebutkan tadi itu memang betul. Jadi wujud entitas dari epistemologi itu bentuknya ada masjid tadi kan, ada the Dome of the Rock, itu kan bentuk wujud dari hasilnya itu gitu. Tapi cara untuk mendapatkan mereka itu gimana ilmu pengetahuan? Itu yang maksudnya. Bagaimana cara mereka itu mengejar ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah secara epistemologinya? Paham maksudnya ya? Iya Bapak. Nah, coba gimana? Anda narasikan aja. Hmm. Mohon maaf Bapak. Saya belum tahu karena dari sekian makalah itu tidak dicantumkan Bapak dari sekian makalah yang saya baca tentang Bani Umayyah ini Bapak.
Oke, silakan yang lain. Silakan kalau mau bertanya kepada makalah diskusi masih ada lagi waktu ya. Nanti saya menyimpulkan aja. Oke, silakan. Baik, mungkin dari Ustadz dan Ustadzah ada yang memberikan tambahan pelajaran tentang peradaban pada masa dinasti Umayyah. Kalau ada yang ingin memberikan saran dari makalah saya, dari Ustadz dan Ustadzah. Ya, Ustadz Muhammad. Iya Sebenarnya tadi Ustadz. Antum sudah sedikit menyebutkan ya tentang epistemologi, cuman Antum nggak tahu bahwa itu adalah epistemologi. Di antaranya ketika Antum mengatakan berdasarkan kitab tarikh, ya, tarikh At-Tabari, tarikh Al-Bidayah wa Nihayah, itu termasuk apa yang ditanyakan oleh Pak dosen tadi. Bagaimana kita memvalidasi kebenaran informasi tentang peradaban Bani Umayyah ini? Dari mana kita mengambilnya? Ya, bisa dari kitab tarikh yang antum sudah sebutkan, mungkin dari peninggalan-peninggalan eh, budaya atau bangunan yang masih ada sampai saat ini, itu juga bisa. Mungkin ada penelitian-penelitian yang modern yang menguatkan kebenaran eksistensi dinasti Umayyah pada masa masa itu, masa dahulu itu epistemologi. Nah, syukur Ustadz. Saya saya pribadi juga belum belum begitu mengerti tentang epistemologi itu. Tapi karena sudah dijelaskan oleh antum Ustaz, jadi alhamdulillah sudah paham Ustaz. Syukran jazakallah Ustaz. Mungkin ini Ustadz, eh, kan kita tahu semua pemimpin itu dimanapun itu, di Indonesia sekarang atau di zaman dulu, zaman Umayyah, itu kan pasti punya kekurangan ya, sebaik-baik apapun pemimpin itu. Kayak misalnya sekarang Prabowo gitu kan, bagus mimpinnya itu juga ada kurangnya gitu. Ada aja celah eh, yang dibuat hujatan oleh netizen gitu. Saya mau tanya ini kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu gimana? Kan beliau ini juga memerintah juga sebentar banget ya, cuma 2,5 tahun ya kalau nggak salah. Jadi pasti ada sisi kurangnya. Apa itu sisi kurangnya? Kayak Habibie itu kan juga ada sisi kurangnya, misalnya eh, memberikan kebebasan kepada Timor Leste gitu ya, untuk merdeka atau ikut Indonesia gitu. Akhirnya ya mungkin saat itu tidak diterima oleh parlemen Indonesia gitu kan. Itu sisi kurangnya. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz ini apa ya? Kalau Umar bin Abdul Aziz, jujur Ustaz, saya belum menemukan karena dari sekian penjelasan tentang ulama itu beliau mayoritas menjelaskan tentang kelebihan kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, itu Jadi dia yang Ustaz. Dia. jadi yang saya temukan hanya kelebihan, tapi kalau kekurangan saya belum belum menemukan Ustaz. Itu yang bikin saya juga bertanya-tanya gitu. Jadi apakah Umar bin Abdul Aziz ini
yang namanya itu sedemikian harum gitu kan. Apakah itu eh, faktor terbesarnya itu hanyalah karena dalam tanda kutip influencer gitu ya. Jadi dibesar-besarkan oleh influencer gitu. Jadi ada faktor itunya gitu. Ya, makanya saya juga penasaran gitu tentang eh, sisi kurangnya. Sehingga Mungkin pemerintahannya cuma 2,5 tahun gitu. eh ya ada yang bilang 2,5 tahun, Ustaz. Ada juga ulama yang menyebutkan kalau beliau itu tidak menjabat sampai 2 tahun genap. Lalu ada juga ulama yang memberikan kalau misalkan kalau beliau itu menjabat selama 2 tahun genap. Nah itu juga masih masih apa ya, masih kalau kalau apa kalau bagi saya masih eh, masih mungkin masih masih dalam perdebatan. Beliau ini menjabatnya 2 tahun setengah, 2 tahun kurang atau 2 tahun genap. Tapi kalau di makalah beliau itu wafat pada usia 39 tahun setelah berkuasa kurang lebih. Nah, berarti kan kalau kurang lebih kurang bisa lebih Ustaz. Kurang lebihnya ini 2 tahun. Tapi eh, saya menangkap dari penjelasan guru saya, yaitu beliau dari guru saya Kiai Zulfa Mustafa. Kalau beliau, saya pernah mendengarkan di TikToknya tentang penjelasan Umar bin Abdul Aziz, tapi beliau tidak menjelaskan tentang kekurangannya dan di akhir beliau hanya menyatakan kalau beliau menyatakan kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjabat tidak sampai 2 tahun, Ustaz. Jadi masih kurang 2 tahun, entah kurang 1 bulan atau 2 bulan. Saya belum tahu, Ustaz. Tapi kata guru saya, beliau menjabat kurang dari 2 tahun. Begitu, Ustaz. Tapi kalau kekurangan mungkin saya pribadi saya belum mendapatkan penjelasan tentang kekurangan Umar bin Abdul Aziz. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu tentang kekurangan khalifah pada saat Umar bin Abdul Aziz, mungkin bisa dijelaskan dari Ustadz dan Ustazah. Pertanyaan baru boleh, Sat? Mungkin belum Itu ada yang bisa dijawab dulu jawab. mungkin. Bisa Menurut dibantu. saya kurang cuma satu saat kekurangannya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kurang panjang masanya. Itu Kurang bukan panjang. kekurangannya bukan pada beliau ya, berarti Iya, jadi beliau itu kan kalau kita balik ke siklusnya Polybius Palato tadi berada di satu sistem yang dia berubah dari monarki menjadi tirani. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini ibarat anomali di antara tengah-tengahnya yang mau mengembalikan lagi pemerintahan yang tadi mau ke tirani itu mau dibalikin lagi gitu ke monarki, berusaha untuk kepentingan rakyat gitu ya. Tapi kan karena masanya itu terlalu sebentar, mungkin belum kuat ya secara akarnya untuk mengembalikan itu dan malah kalah lagi di masa setelahnya itu masa Yazid ya, Yazid bin Abdul Malik. Jadi gak tahu saya kekurangannya kecuali kurang kurang panjang. nah kurang panjang itu bukan kekurangan beliau ya, tapi ya hal yang tidak bisa beliau kontrol. Kapan mati kan kita nggak tahu dan nggak bisa. Wah, antum baik nih, antum harus hidup 10 tahun lagi kan nggak bisa juga beli umur ya kan. Nah, mungkin kekurangannya ya apa? Bukan kekurangan sih, nggak ada kekurangan beliau itu. Mungkin kalau dilihat sisi
kekurangan, tapi tidak sepenuhnya kurang. Itu beliau apa gebrakannya itu sangat signifikan ya. Gebrakan berbagai perbaikan itu besar-besaran dan ini memicu apa resistensi dari berbagai pihak. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau itu meninggalnya diracun karena banyaknya pejabat-pejabat yang tidak setuju dengan berbagai kebijakan perbaikan beliau. Dan juga beliau sepertinya di masa beliau itu fokus memperbaiki negara di dalam dan minim ekspansi militer, perluasan wilayah ke negara lain. Itu aja mungkin ya. Dan beliau lebih berpijak pada menekankan moral ya, para pejabat itu dituntut untuk bertakwa kepada Allah, menjadi pemimpin yang adil, yang bijak. Namun kan tanpa sistem yang kuat gitu loh, hanya menguatkan dari sisi moral itu tidak bisa dijalankan oleh semua orang. Setelah beliau meninggal pun akhirnya kembali lagi kan ya, dari yang tadinya sudah mulai membaik mundur lagi setelah beliau wafat. Jadi mungkin tidak menyiapkan sistem supaya perubahan perbaikan yang telah beliau lakukan itu bisa bertahan lebih lama begitu. Sehingga ketika beliau wafat ya tidak ada yang melanjutkan atau bahkan ya orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau kembali berkuasa dan mengembalikan pada sistem yang tidak baik itu. Baik, terima kasih jazakallah Ustaz dan Ustazah. Jawabannya masuk Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, Kak. Ini menjadi pengetahuan yang baru Ustaz tentang Umar bin Abdul Aziz ini nih. Jadi tambahan. Karena dari sekian banyak ulama tidak ada yang menjelaskan tentang kekurangannya nih. Semua menjelaskan tentang kelebihan. Mungkin soalnya tadi Ustaz Aldona mungkin tadi Ustaz Afwan. Ini Ustaz, bagaimana sebenarnya pandangan Islam apa namanya sistem monarki, Ustaz? Sistem turun temurun gitu, sistem pemerintahan yang turun temurun, boleh enggak sih sebenarnya gitu? Kalau nggak boleh, apa alasannya gitu? Kalau turun Eh, temurun tuh mungkin tirani ya, bukan monarki ya. Dari anaknya terus anaknya lagi itu tirani. Monarki bisa, Ustadz. Kalau Bisa tirani itu, dua-duanya. iya Dari monarki. tergantung kepentingannya, apakah untuk rakyat Iya, atau iya. eh, kalau yang saya tangkap tadi dari penjelasan apa namanya Ustazah, kalau kalau menurut pandangan ulama itu setelah saya cari ini ada tiga ulama yang memberikan pandangan tentang monarki. Yang pertama itu Al-Mawardi menganggap sistem turun temurun itu tidak ideal, tetapi bisa diterima jika membawa kemaslahatan dan stabilitas umat. Ini tentang Imam Al-Mawardi. Lalu yang kedua itu tentang dari Imam Ibnu Haldun yang menilai bahwa monarki sebagai bentuk kekuasaan alamiah manusia atau mulk yang bisa baik jika dikendalikan dengan syariat, tetapi berpotensi menjadi tirani apabila didorong oleh hawa nafsu. Ini menurut Ibnu Khaldun, Ustaz.
Lalu yang terakhir yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan pandangan tentang monarki ini mengutamakan stabilitas pemerintahan. Bahkan pemimpin yang zalim lebih lebih baik daripada kekacauan yang tanpa ada pemimpin selama rakyat tidak ditindas secara total. Itu menurut Imam Ghazali Ustaz, yang sudah saya cari. Mungkin dari Ustaz dan Ustazah ada yang memberikan penjelasan tentang monarki bagaimana menurut pandangan ulama dan Islam. Mungkin Ustadz Azam tuh sudah mengaktifkan mikrofon ya, mungkin udah mau memberikan faedah buat kita semua. Cukup lah ya, sudah jam 3 kan? Iya Bapak, sudah jam 3. Oke, saya menyimpulkan. Ada lagi yang belum dijawab pertanyaan ini, teman-teman ini, pemakalah. Belum, kalau masih ada, jawab dulu yang belum terjawab. Tadi sudah Bapak. Oh, sudah semua. Oke, saya Alhamdulillah simpulkan aja sudah. ya. Eh, Ya lagi-lagi epistemologi ya. Yang kita ambil kan epistemologi dari Daulah Umayyah. Kalau tadi peninggalan-peninggalan itu udah kepada nilai ya, nilai artistik, nilai-nilai. Kalau nilai itu lebih kepada aksiologi, ya. Aksiologi itu adalah nilai dari epistemologi, kemudian ontologi, kemudian nilainya. Bagus apa tidak? Misalnya Daulah Umayyah ada Cordoba. Cordoba ya nyatanya bagus kan, dimanfaatkan untuk orang-orang sampai sekarang. Itu lebih kepada sudah aksiologi. Pokoknya tentang nilai lah. Ada nilai-nilai di situ. Dan nilai-nilai Persia, nilai-nilai India. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena epistemologi dalam Daulah Umayyah ini sudah terkontaminasi ya. Jadi Arab asli itu udah nggak ada lagi kan. Karena sudah terjadi Helenistik kan. Helenistik. Anda ini kan abad berapa nih? Apa namanya? Umayyah itu kan sudah Masehi ya. 750 Masehi dari 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 tahun berapa? Pemakalah. Bubarnya 750 Masehi dari mulai tahun pemerintahannya Wow ya. terakhir kan 750 Masehi, seingat saya 750 Masehi. Awalnya tahun berapa berdirinya? Awalnya itu pada tahun 661 651 sampai 750 ya. sampai Pecah, kemudian sampai iya 750 baru pecah Abbasiyah, baru muncul lagi yang Daulah Umayyah yang kedua. Jadi dalam rangka tahun yang sangat banyak itu ya, itu sudah terjadi kontaminasi. Kontaminasi dari abad 1, abad 2 tuh wilayah ibu kota Umayyah ini pun sudah terkontaminasi dari tradisi Yunani. Itu Helenistik itu kan budaya Yunani. Ya dari mana Pak budaya Yunaninya, epistemologinya? Ya filsafat itu sudah bahkan di Daulah Umayyah ini itu para khalifah-khalifah itu menyuruh apa ya? Menyuruh para ilmuwan-ilmuwan itu siapapun itu untuk menerjemahkan ilmu-ilmu yang dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Jadi banyak bahasa-bahasa Yunani itu diarabkan ya. Nah, coba cari sendirilah. Jadi banyak bahasa istilah-istilah filsafat itu dibahasa Arabkan. Karena di masa ini terjadi terjemahan besar-besaran ya. Penerjemahan besar-besaran terjadi di masa Umayyah ini. Jadi saking cintanya ilmu pengetahuan para khalifahnya ini, kemudian dia tidak mampu misalnya dalam akademisi, maka dia akan panggil orang untuk menerjemahkan. Siapa yang bisa menerjemahkan itu seberapa banyak tintanya habis itu dibayar pakai emas ya, dinar atau dirham dibayar begitu. Jadi penerjemahan itu sangat sangat apa ya, sangat masif di masa ini ke dalam bahasa Arab, ke dalam dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya karya-karya Aristoteles, makanya ada Muallim Asani itu. Muallim Asani kayak misalnya Ibnu Sina ya. Kan karya-karya Aristoteles tadi dibahas ada karya-karya Plato, membahas tentang apa tadi negara, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi seolah-olah
pemerintahnya ini di masa Umayyah ini segala bentuk macam pengantar ilmu pengetahuan itu tidak boleh lagi ada bahasa Yunani. Harus diarabisasi. Ya, ini istilahnya, arabisasi itu. Mau dari yang Persia, Persia juga ada sumbangsinya Persia kan. Mau dari India itu harus diarabkan dia. Kontribusi Arab misalnya, kontribusi India itu angka nol ya. Angka nol itu kan peradaban paling paling lama. Peradaban angka nol yang paling pertama dunia itu dari India kan. Diarabkan ya. Sampai nanti ada tokoh Al-Khawarizmi. Jadi semua di Arab sih. Standar standar bahasa keilmuan di masa Umayyah itu harus bahasa Arab. Karena Daulah Umayyah ini adalah negara adidaya di masanya. Jadi setiap orang ya yang mau belajar ilmu pengetahuan itu pasti datangnya ke wilayah Daulah Umayyah. Apalagi di saat Umayyah ini berdiri di Eropa itu justru filsafat itu malah dimusuhi. Nah, ini kebalikannya nih. Ya, Yunani terkenal dengan budaya filsafat. Jadi filsafat sangat welcome sekali. Sangat welcome sekali. Di masa Umayyah itu filsafat sangat welcome sekali. Karena epistemologinya mereka itu ambil dari Yunani kan. Yunani itu berada di Eropa. Eropa itu sangat memusuhi filsafat di masa ini. Jadi semacam kontradiksi ya. Di dunia belahan Eropa, filsafat itu menjadi musuh. Tapi di dunia Islam ini filsafat itu malah welcome sekali. Makanya banyak orang-orang Eropa yang apa namanya, yang pemikiran-pemikirnya tidak bisa terekspresikan, dia larinya ke dunia Islam. Ya, belajar karena filsafatnya sudah pindah dia, pindah rumah filsafatnya dari Eropa pindah ke dunia Arab ya. Jadi filsafat karena budaya Yunani ya India tadi India terkenal dengan matematika, angka nol ya. Kemudian lagi ya, apa lagi? Spiritual tarekat ya. Tarekat itu kan dari India juga ya. Yoga ya, apa namanya ber yoga ya. Apa namanya penyatuan itu budaya dari mereka itu. Jadi terjadi di sini. Jadi sudah banyak apa ya akulturasi budaya ya, terutama ya budaya Yunani, Eropa, Asia itu India, kemudian Persia. Jadi ini epistemologi ilmu pengetahuan ini sudah bukan Arab lagi murni, tapi sudah campuran ya, Arab campur India campur Persia. Itu yang paling pertama yang ingin sampaikan ya. Adapun ilmu agama, ini sih sudah terbentuk ya di zaman eh, apa namanya Khulafaur Rasyidin dan Muhammad belum ada namanya usul fiqh ya. Di sini sudah terbentuk, sudah dibukukan ya. Terutama tiga ilmu pengetahuan ya. Fikih, tapi dijelaskan juga tadi di makalah banyak ya, fikih, karena masalah hukum. Hukum itu dasar standar hukum itu adalah filsafat. Karena nanti ada Anglo-Saxon, ada apa dalam istilah hukum tuh? Ada dua itu, civil 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 law dan common law. Nah, itu common law, civil law itu jadi berubah dia ya. Dari apa? Dari common law ya civil law. Nah, itu harus harus ada unsur filsafat di situ. Karena hukum itu tidak bisa meninggalkan filsafat ya. Dari common law ke civil law. Nah, sudah memikirkan itu dah dari common law masa-masa kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa ya, monarki tadi itu sudah lebih kepada civil law, lebih kepada mementingkan rakyat ya, lebih kepada rasionalisasinya harus disandarkan kepada rakyat. Sudah mikir seperti itu. Karena Islam itu tidak ada tirani kan. Ya, ketika berkuasa itu harus dipikirkan rakyat itu. Ini sistem Daulah Umayyahnya. Filsafat sudah masuk, Arabisasi standar ilmu pengetahuan, kemudian ini pendidikan paling penting. Institusi pendidikan bergeser ya. Yang sebelum-sebelumnya lebih kepada kutab, ya kutab, kemudian lebih kepada masjid. Ya. Jadi masjid itu sudah bergeser fungsinya, sudah tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Kalau orang belajar ilmu agama dulu bangun tenda-tenda di masjid tuh. Di Madinah kalau kita lihat dulu orang-orang mau belajar dulu masa daulah sebelum ketika Nabi Muhammad kemudian para sahabat ya dari mulai Abu Bakar sampai itu kan datang ya datang ke sana bangun tenda-tenda di sekitar masjid Masjid Nabawi Masjid Haram. Kalau sekarang sudah berubah fungsinya, sudah tidak lagi kepada harus bangun tenda di masjid tapi sudah membangun madrasah Darul Ilmi. Jadi lebih struktur ya, ilmu pengetahuan lebih struktur, tidak harus di masjid lah, sudah bisa membangun sekolah sendiri ya meskipun jauh dari masjid, lebih kepada Darul Ilmi. Nah, itu kira-kira pergeseran ya masa transisi ilmu pengetahuan bukan lagi diajarkan oleh masjid. Kemudian tradisi hafalan berubah ya. Yang dulu misalnya hafalan sekarang sudah mulai ditinggalkan di sini. Lebih kontekstual ya, lebih kepada penulisan-penulisan. Jadi suka menulis ya.
Jadi banyak produksi ulama-ulama yang menghasilkan tulisan-tulisan. Jadi bukan lagi hafalan. Itu banyak buku-buku. Nah, nanti buku-bukunya ini banyak dibakar nanti. Di Daulah Abbasiyah, buku-buku yang sudah dikarang ratusan jilid oleh ulama-ulama ini habis terbakar ya. Dibakar oleh tentara Mongol. Nanti itu makalah yang akan selanjutnya. Tapi ini produksi massal banyak sekali penerjemahan, ya angka-angka bilangan, matematika, trigonometri. Di Ya bayangkan pada masa ini kan kekuasaan Islam itu kan mulai timur barat ya. Tidak hanya terpusat di Damaskus saja ibu kotanya, tapi dari ujung barat itu Andalusia semenanjung Iberia. Nah, sekarang jadi apa? Eh, Portugal sama Portugal sama apa tuh? Portugal sama Spanyol ya. Portugal sama Spanyol itu dari ujung itu. Bahkan sampai sekitar Gunung Pyrenea Prancis itu bayangkan dari situ kekuatan Islam sampai ke Cina, Tiongkok. Jadi kan timur dan barat itu dikuasai. Saya rasa tidak ada pernah ada negara yang punya ekspansi kekuasaannya sebesar Umayyah ini. Abbasiyah tidak sebesar itu ya. Itu sangat besar sekali. Timur dan barat dikuasai oleh Muslim. Mulai dari Andalusia semenjak Iberia tadi itu sampai ke Tiongkok. Ini sangat besar sekali. Selesai gitu ya. Yang ingin saya sampaikan. Silakan di closing statement. Makalah. Baik, terima kasih atas dan pengetahuannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini dan sampai ke depannya mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Adanallahu wa iyyakum lana ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketua kelas silakan difoto. Oke, Bismillah. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, Pak Ispaul mana dah? Tolong di-share ya ketua kelas ya. Jangan Ya, terlambat. betul. Ya, terima kasih. Ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi